Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ci Moci di sini. Di video kali ini kita masih podcast episode lima tangannya begini. Video kelima dengan temanya masih Komli yang ada di SMK PGRI. Sebelum nonton, udah subscribe belum? Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Terus di komen, di like, di share, dan ditekan loncengnya biar kamu gak ketinggalan video-video menarik dari kita. Nah, di video kali ini kita kedatangan tamu dari Komli Perbankan Syariah, yaitu Ibu Yekti Sulistiorini SPD. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Yekti. Ya, siang Bunci. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Sehat ya sekarang ya? Sehat. Alhamdulillah. Kemarin sempet Iya, sempat kena gitu alumni Eskov ya. Jadi Yekti itu. Tapi kemarin udah vaksin kan ya? Udah vaksin 1, vaksin 2 sudah. Iya, jadi gejalanya nggak terlalu parah ya? Iya, gejalanya gejala ringan aja. Gejala ringan paling gitu. Berapa ketahuannya rasanya gimana tuh pertama-pertama? Pas PCR keluar sih enggak kerasa, justru hari kedua atau ketiga lupa agak demam ya, biasa kayak flu, nyeri otot. Jadi PCR-nya dalam keadaan sehat justru? PCR-nya sehat, karena yang pertama ketahuan positif itu kan ibu di rumah. Iya, terus semua aja sekeluarga sekeluarga di swab, ya akhirnya keluar hasilnya positif. Nah, gejala itu ya 2 hari setelah keluar hasil sih, kayak flu aja, sakit otot ya, nyeri otot, panas dingin, demam gitu. Berarti dalam serumah ada yang negatif tapi? Ada, pasti Bapak iya, negatif. Pasti ada sih. Dulu juga waktu kejadian adik saya sempat positif, serumah semua di swab kecuali saya karena kan saya nggak tinggal serumah ya. Alhamdulillahnya ya Allah, bapak, mama sama adik saya satunya lagi itu semua negatif. Berarti daya imunnya ya kuat. Cuman adik saya doang tuh yang satu, makanya untung dia isolasi mandiri sendiri di atas dan gejalanya nggak terlalu parah juga. Waktu itu sih dia emang belum vaksin waktu itu gitu ya. Iya. Nah itu salah satu manfaat dari vaksin itu, walaupun bukan berarti kita nggak akan terpapar, tapi amit-amit kalau sampai kepapar itu kan gejalanya ringan gitu. Dan vaksinnya mumpung masih gratis biar kalian bisa jalan-jalan, karena semua wisata sekarang membutuhkan kartu vaksin ataupun di aplikasi Peduli. PGRI juga udah mulai ya, anak-anak udah ya? Anak-anak udah pada vaksin, alhamdulillah gitu kan. Tinggal vaksin keduanya tanggal 22 Oktober. Jadi aman gitu untuk tatap muka. Walaupun sekarang udah mulai tatap muka gitu kan, tapi tetap aja ada rasa was-was gitu. Tapi kalau biasa sih kalau anak di bawah 12 tahun tuh ya, daya imunnya lebih kuat iya, gitu ya. Justru lebih kuat. Walaupun sih sekarang anak-anak SMK tuh umurnya udah di bawah 19 sih, 19 ke bawah gitu. Oke, jadi ngobrol kemana-mana nggak apa-apa. Kita kan sharing pengalaman gitu ya. Nah, Bu Yekti sebagai perwakilan ngobrol di podcast dari Komli PBS. Nah, saya mau tahu nih mengenai PBS. PBS itu apa dan berdirinya dari kapan di SMK PGRI? Komli PBS ya, kompetensi keahlian perbankan syariah. Itu masih masuk bidang keahliannya bismen, bidang keahlian bisnis dan manajemen yang masih satu rumpun sama BDP, OTKP ya. Di bawahnya itu masuk ke program keahliannya akuntansi dan keuangan ya. Nah, nanti dipecah lagi, ada jurusan akuntansi, ada jurusan perbankan non syariah ya, dan kita ini jurusannya atau komlinya perbankan syariah yang di dalamnya mempelajari tentang layanan lembaga keuangan syariah, tentang akuntansi, komputer akuntansi ya. Jadi lengkap, teori ada, hitungan ada ya, dan job desk seperti di perbankan juga ada ya, teller, AO ya, CS dan lain-lain gitu. Berarti di sini jurusan perbankan syariah berdiri tahun berapa? Sebelum saya masuk itu sudah ada ya, sekitar tahun 2016 itu. 2016. Ya, berdirinya sekitar tahun 2016. Nah, waktu itu kan kata Pak Lili waktu sejarah itu perbankan syariah itu merupakan jurusan yang bungsu gitu ya di sini, karena yang pertamanya kan ada OTKP sama BDP. Waktu itu masih dengan sekolah lain kita numpang ibaratnya gitu ya. Nah, PBS dan multimedia udah nempatin di sini. Iya. Multimedia dan PBS. PBS-nya 2016. Nah, sekarang yang jadi Kakomli PBS-nya siapa?
Ya, ya alhamdulillah ya dikasih amanah dari sekolah. Saya sebagai Kakomli sejak tahun 2017 akhir ya, kurang lebih sampai sekarang. Oh lama juga, 4 tahun ya? Iya, 4 tahun kurang lebih jadi Komli PBS. Bagaimana rasanya? Rasanya ya pengalaman ya, Pengalaman ya. dan ada tanggung jawabnya juga besar juga. Yang insya Allah nanti pun inginnya rotasi gitu. Jadi ya namanya ini ya menjabat di suatu jabatan, baiknya kan nanti rotasi. Mungkin jadi semua merasakan. Ya, jadi nanti ilmunya juga hektiknya. Jadi Kak Komli di PBS berarti sekarang sama Bu Yekti ya, dari 2017 sampai 2021 sampai sekarang gitu. Mungkin nanti nggak tahu pergantiannya kapan. Berarti nggak ini ya, setiap tahun ajaran tuh pergantiannya setiap tahun ajaran berarti ya harusnya. Tapi mungkin ada yang diperpanjang Iya, gitu. betul. Apakah mungkin tahun depan masih Bu Yekti lagi atau dengan yang lain? Sekolah di SMK PGRI Bandung biar tahu. Oke. Nah, untuk yang perbankan syariah SMK nih. SMK itu kan identik dengan cari uang. Kalau udah lulus ya cari uang atau cari kerja gitu. Nah, untuk yang mau kerja di sesuai dengan jurusannya perbankan syariah, bisanya kemana aja sih gitu? Untuk yang kerja ya, karena masih masuk ke akuntansi ya, bidang akuntansi dan keuangan, tentunya lapangan kerja luas ya. Setiap kantor atau instansi pasti ada bagian namanya accounting ya, bagian administrasi keuangan, atau di sekolah mungkin tata usaha ya. Itu kita masih masuk karena kita mempelajari itu. Kalaupun di lembaga keuangan syariah ya seperti bank syariah, untuk posisi tertentu mungkin belum bisa ya, karena membutuhkan kualifikasi yang lebih tinggi ya. Misalkan untuk jadi teller ataupun CS biasanya tuntutannya itu D3 atau S1 minimal ya. D3. Tapi untuk di bagian tertentu misal marketing itu masih bisa membuka kesempatan untuk lulusan fresh graduate SMK itu bisa. Oh, di marketingnya justru di marketingnya bisa. justru ujung tombak bank itu bisa disebut dari marketingnya itu. Iya benar-benar. Jadi dari anak-anak SMK itu bisa gitu kalau kalian kan ada belajar marketingnya juga kan ya, karena ada bisnis manajemennya juga. Jadi selinear lah gitu jurusannya untuk ke nanti kerja di bank gitu di bagian marketingnya. Ngomong-ngomong sekarang bank tuh semua bank syariah tuh udah jadi satu ya sekarang. 3 bank yang merger ya. 3 bank plat merah itu Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI jadi satu namanya Bank Syariah Indonesia atau BSI. Oh, yang lainnya masih masing-masing. Yang lainnya yang swasta masih masing-masing. Oh gitu. Jadi sekarang berarti yang punya rekening di BRI Syariah itu mereka harus mutasi dong ya? Iya, harus mutasi. Itu ribet nggak? Sana ke CS-nya prosesnya cepat sih. Oh cepat. Tapi nggak sampai berhari-hari gitu? Enggak. Cuma awal-awal antriannya lumayan panjang karena baru ya. Iya benar. Mungkin kalau sekarang ya agak lebih inilah. Apa harus di cabang atau bisa di KCP juga? Bisa di cabang. Cabang KCP sama unit, di unit. Ya kan? Biasanya di cabang manapun tuh bisa. Berarti bukan di unit ya? Oh di unit nggak bisa? Di cabang biasanya. Harusnya di cabang. Oh iya gitu. Jadi buat yang masih, tapi sekarang mah udah hampir semua mungkin ya. Kalau masih yang ada pakai rekening BS itu rekening BRI Syariah belum bisa, gak bisa dipakai berarti. Tarik tunai sih masih bisa. Cuma nanti kan kalau pindah ini ya nabung lagi pakai nanti ada endapan yang harus diendapkan gitu. Jadi yang masih pakai BRI Syariah dan belum diganti ke BSI itu harus cepet gitu ya biar bisa transaksi lagi gitu. Ganti buku rekeningnya, ganti kartu ATM-nya. Ada administrasinya nggak? Saya belum ini sih ya. Oh Bu Astari yang kemarin ya. Bu Astari kemarin dari BRI Syariah dia ngurus-ngurus kemarin tuh dia bilang. Tapi dia sempat 2 hari kayaknya waktu itu mungkin antriannya atau apa gitu ada yang harus diurus lagi kalau nggak salah dia sampai 2 hari gitunya. Oke, berarti yang kuliah yang di bank tertentu di posisi tertentu itu harus minimal D3 atau mungkin S1. Nah, mungkin yang mau kuliah juga bisa ya. Yang lulusan PBS di SMK PGRI itu jurusannya yang linearnya kemana bisanya?
Ya, yang linear sekarang udah banyak ya, kampus-kampus sudah mulai mengikuti perkembangan ya. Yang dulunya belum ada, sekarang ada. Seperti contohnya yang negeri UPI ya, di UPI ada jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam. Itu baru ya, terhitung baru sih 2012, tapi kalau melihat perkembangannya tuh cepat. Peminatnya banyak dan akreditasinya juga saya lihat udah bagus gitu ya, udah pertukaran sampai ke Turki dan lain-lain ya. Hebat. Iya, karena di sana juga salah satu dosennya itu teman seangkatan, jadi kadang tahu info gitu ya. Gitu. Terus ada juga di negeri itu di UIN ya. UIN Di UIN itu perbankan syariah ya. Terus kalau di swasta juga banyak, salah satunya Uninus ya, kampusnya. Kampus saya. Tapi saya nggak tahu dulu waktu saya kuliah 2011 tuh nggak tahu udah ada atau belum. Mungkin baru kali ya, mungkin. Tapi kalau misalnya emang udah ada dari lama, saya nggak tahu. Maaf. Beda fakultas ya. Iya bener, tapi sebelahan sih kalau dengan fakultas ekonomi kan ya. Sebelahan kayak ini FKIP nih madep ke sini, ini ekonomi madep ke sininya gitu sebelahan. Tapi mungkin nggak tahu, taunya mungkin kayak ekonomi, manajemen gitu, akuntansi kayak gitu. Berarti bisa bisa kuliah juga untuk yang mau linear ke UPI, Uninus atau UIN atau mungkin yang kampus-kampus swasta yang lainnya juga ada yang selinear. Nah, di sini di SMK PGRI jurusan perbankan syariah selain mengajari dalam kelas dan mungkin praktek di sela-sela pembelajaran, ada kegiatan khusus yang lain nggak? Kegiatan khusus ya seperti komli lainnya ya sama. Setiap komli mengadakan namanya UKK, uji kompetensi keahlian ya. Dan alhamdulillah perbankan syariah itu kerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia yang di KCP Buah Batu. Udah lama? Kita sudah 2 kali kerjasama ya, yang angkatan kemarin lulusan 2020 dan angkatan lulusan 2019 ya. Ya jadi UKK itu kan mendatangkan asesor ya. Jadi kita mendatangkan langsung karyawan dari Bank Muamalat yang beliau-beliau itu sudah memang pengalaman kerjanya sudah lama, jabatannya juga sudah lumayan ya sebagai business manager di sana. Jadi anak-anak langsung diuji oleh beliau-beliau ini gitu. Eksternalnya. Berarti betul. 2 kali UKK ya? Iya, internal oleh guru-guru produktif di sini. Oleh Bu Yekti. Siapa lagi guru produktifnya? Ada Bu Niken ya, Bu dan Yekti. Bu Anissa. Kita gitu. bertiga trio. Trio, bukan trio wek kata cowoknya. Ini trio libels. Oke, berarti kalau internal duluan ya sebelum eksternal. Ya itu latihan mungkin ya. Internalnya tuh di latihan dulu anak-anaknya. Jadi biar nggak kaget nanti ketika yang menguji langsung dari Bank Muamalat gitu. Gladi resiknya lah ya, gladi kotor ya. Gladi kotor. GR katanya. Jadi untuk yang internalnya. Terus kemudian selain UKK itu di kelas UKK itu kelas 12. Oh, itu nanti yang dapat sertifikat. Iya. Nah, itulah bedanya SMA sama SMK. Ya enggak? Kalau SMA kan begitu lulus dia cuma dapat ijazah SMA udah cukup. Iya. Dia bisa umum kemana aja, mau kerja jadi apa aja mungkin bisa gitu kan, tapi dia nggak punya keahlian khusus. Nah, gitu. Nah, kalau di SMK jadi begitu lulus dapat ijazah gitu kan, dapat transkrip sama lah pada umumnya. Tapi dapat juga sertifikat skill bukan namanya? Atau apa? Paspor yang pertama, dapat juga yang tadi sertifikat UKK, sertifikat uji komite. Itu bisa dilampirkan nanti ketika anaknya mau melamar pekerjaan. Ya lumayan ya untuk menambah nilai penilaian untuk interview HRD gitu ya. Karena di sertifikat dokumen tambahan, dokumen pendukung. Iya, tuh karena di sertifikat uji kom juga memang jelas tercantum di situ di ujinya oleh Bank Muamalat yang sudah mempunyai nama tentunya. Kalau dari sekolah ada sertifikatnya apa? Itu ada sudah jadi bersatu gitu atas kopnya itu satu dari Dudika ya, dari Bank Muamalat, maksudnya logonya dan ada logo sekolah juga. Oh, jadi satu lembar gitu dari 2 penilaian gitu. Oke. Nah, selain UKK di kelas 12 apalagi Bu? Ada yang rutinnya ya, semua Kakomli juga ada, itu kegiatan KKI. Apa itu KKI? Kunjungan kerja industri. Kunjungan kerja industri dan jalan-jalan. Refreshing dan sebagainya. Terakhir kapan ya? Terakhir waktu ke mana ya, saya lupa, sebelum pandemi itu ke Bu Unci ikut nggak? Enggak lah. Saya mah terakhir itu ikut atau ke Jogja perpisahan 2019. Iya betul 2019. Iya itu. Betul. Dan mungkin sebelum itu kali ya, karena saya masuk di sini kan Januari 2019.
2019. Nah, KKI-nya mungkin sebelumnya dari situ. Oh, kita ke PT Yakult terakhir itu yang di Sukabumi ya. Ke sana. Berarti nyari perusahaannya gampang ya, karena di SMK PGRI itu jurusannya ada korelasinya. Iya, saling gitu. berkaitan nih seperti halnya perusahaan ya, ada BDP pemasarannya, teknologi, multimedianya, administrasi OTKP, keuangan pasti ada. Multimedia pasti ada karena sekarang hampir semua perusahaan tuh punya Instagram. Oh iya, pasti sekarang teknologi itu. Jadi udah benar-benar semua itu udah dunia digital banget. Jadi hampir semua mungkin perusahaan, bahkan ya sekolah-sekolah juga ya pasti ada gitu Instagramnya ya. Yang mengelolanya kalau di perusahaan pasti orang-orang dari multimedia gitu. Apalagi Bu selain KKI mah kelas berapa? KKI kelas 11. Kelas 11 ada lagi. Itu KKI kan kelas 11 ya. Tadi Ujikom kelas 12. Paling yang ininya yang membedakannya praktek kita itu ada prakerinnya. Prakerin ya. Nah, prakerin itu di kelas 11 idealnya ya. Prakerin di kelas 11 itu biasanya kita salurkan ke tentunya lembaga keuangan yang syariah ya idealnya ya. Kemarin kita menyalurkan ke Bank BRI Syariah, ada juga ke BMT Berkah Umat, dan instansi-instansi negeri juga kita sempat ke seperti Dinas Koperasi ya. Kemarin di KAI, PLN juga kita masuk. Oh iya. Di bagian harus melulu syariah juga kan ya? Kita cari celah di keuangannya. Iya, yang penting ada keuangan akuntansi. Kalau OTKP mah lebih ke surat menyuratnya, itu kan terima telepon kayak gitu-gitu. Kalau perbankan syariah mah lebih ke hitung-hitungan. Walaupun di OTKP juga ada ya kayak uang kas gitu-gitu kan ada petikas gitu. Tapi kalau mungkin perbankan syariah tuh level akuntansi lebih tinggi. Bener gak sih? Iya kan? Betul, lebih spesifik lah karena OTKP makas kecil ya, petikes. Kalau perbankan syariah mah akuntansi dari mulai buku besar sampai worksheet kertas kerjanya gitu. Jadi alurnya panjang. Dari kelas 11 ke kelas 12 tuh nyambung pelajaran akuntansi. Jadi kalau yang nggak ngerti di kelas 11 akan kehambat ke depannya gitu. Dulu saya IPS tuh. Akuntansi ada belajar gitu kan. Bukunya yang gede tuh yang tebal gitu. Syarat mau ikut ulangan mesti bawa kalkulator. Karena kan memang harus pakai itu kan. Gak mungkin kita mikir kalau matematika nggak boleh pakai kalkulator. Tapi kan kalau akuntansi kan harus ada alat hitung gitu kan. Gak boleh handphone. Dulu waktu masih saya SMA belum zamannya handphonenya ngitungnya cuma baru tambah kurang segala macam. Walaupun akuntansi emang cuma itu jadi dibutuhin, tapi pakai handphone gak boleh. Dulu sempet gak boleh ikut ulangan karena gak bawa kalkulator. Pokoknya begitu keluar ulangan yang ditanyain apa? Kamu balance nggak? Aku balance dong, gitu. Iya pasti gitu. Mungkin kayak gitu. Aku nggak balance sih, gimana ya caranya? Iya benar-benar tuh balance tuh yang dicari goalnya. Iya benar. Aduh, keinget. Walaupun sudah lupa sih, tapi yang saya gitu itu masih bawa kalkulator mesti anak-anak. Ya, harus kita kan? menyediakan sekolah. Oh, menyediakan gitu yang kan. berapa digit ya? Saya lupa 16 digit. 16 itu khusus digit gitu khusus. Jadi yang mau bawa juga boleh gitu kan. Boleh kalau punya. Saya dulu bawa kalkulator warung tahu? Iya. Kalkulator warung biar berasa kayak anak akuntansinya. Nah terus pas keluar kelas, kamu balance nggak? Aku nggak balance sih, gimana dong? Ya udah biarin aja deh. Seru sih, seru dulu gitu yang ngitung duit yang nggak ada. Iya, uang gaib. Iya, itu duitnya. Ini nolnya berapa? 1, 2, 3, 4. Oh benar-benar gitu. Seru sih, seru. Tapi ya dulu sempet juga mau ngambil kuliah akuntansi tapi nantilah saya ceritain di ujung gitu ya. Intinya seru lah pokoknya ya. Nah kegiatan sisa tadi itu ada UKK, terus kemudian ada KKI yang dilaksanakan setiap tahun juga. Mungkin di semester 1 kali ya. Iya. Karena prakteknya di semester 2. Iya. Semester 2. Terus kemudian praktek KKI dan Ujikom. Nah kemudian sekarang saya mau nanya ke personal Bu. Ikutnya maaf. Minum Bu. Saya suka ada minum di sini. Sama tadi ada yang ini ya mau saya jelasin yang masalah praktek itu ya. Oh iya ada lagi apa? Yang praktek itu memang semuanya juga ada praktek dan punya laboratorium masing-masing. Oh iya betul. Ya, alhamdulillah sekolah juga memfasilitasi jurusan PBS untuk praktikum ya. Kita ada bank mini di sini.
tepatnya di dekat UP ya. Ya, Walaupun di udah depan. lama nih, udah agak berdebu ya, Udah lama nggak dipakai karena kita pandemi gitu. Karena semi outdoor di sana mungkin jadi udah lama nggak terpakai. Tapi biasanya kita praktek di sana seputar apa ya? Nanti kan anak-anak dituntut untuk bisa ya job desk seperti teller, Layaknya di CS, bank iya gitu. seperti di bank. Jadi kita simulasi di sana, praktek di sana, bergantian. Ada yang menjadi peran menjadi nasabah, ada yang menjadi petugas banknya. Gitu. Jadi CS-nya juga ada mungkin. Ada CS-nya Pura-puranya ada, gitu ya. Iya, juga lab komputer juga kita pakai karena akuntansinya juga sudah masuk ke komputerisasi. Oh, iya. Jadi nggak cuma manual di buku yang besar-besar itu, tapi juga bisa entry data, bisa input data. Oh, berarti mereka juga belajar Excel gitu ya? Belajar. Rumus-rumus kayak gitu. Spreadsheet Terus Excel. kemarin saya lihat di meja Bu Yekti itu ada brosur banyak, itu bikin anak-anak. Oh iya, lihat ya. Iya, lihat orang belakang saya mejanya. Lagi di tanggaan. Iya, jadi ya itu salah satu tuntutan anak-anak itu di bidang marketingnya khususnya. Memang nantinya kan marketing hanya mempromosikan ya, tapi kan harus tahu apa yang akan dipromosikan, produknya seperti apa ya. Jadi kita juga mengajari anak-anak untuk bisa membuat brosur produk bank ya, yang nantinya itu akan dipakai saat presentasi di UKK. Jadi bikin sendiri nanti dipresentasikan. Saat UKK berarti itu produk untuk kakak mereka adalah membuat brosur. Brosurnya emang gak harus banyak ya, paling berapa biji doang buat dibagiin ke apa? Lagi UKK mungkin gitu ya. Untuk dilihat asesor. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya personal ke Bu Yektinya ya. Dari kuliah di mana, terus sampai akhirnya kerja, terus kemudian landing di SMK PGRI. Landing ya. Akhirnya ke sini itu ceritanya kuliah dulu ya. Kuliahnya di mana? Kuliah di UPI angkatan kolot ya. 2006. Iya. Betul ya, 2006. Betul, 2006, lulus 2011. Coba hitung. Gak apa-apa, mungkin berarti betah di kampus. Saya ya nemenin anak-anak kosan juga ya. Kos waktu itu? Enggak sih, cuma kadang sering nginep di kosan ya. Rumah di? Rumah dekat dari sini di Kiara Condong. Oh, di Kiara Condong. Dekat sih ke UPI ya. Naik angkot dulu, naik angkot atau apa? Awal-awal bareng sama kakak karena di sana juga naik motor, nebeng. Kakak juga di UPI? Iya, kita keluarga UPI. Kakak pertama UPI. Iya, terus kalau udah lulus ya mau nggak mau naik angcot. Margahayu Ledeng. Margahayu Ledeng. Betul sekali. Saya berarti kalau ke Uninus dari daerah Sukajadi Margahayu Ledeng ke sini. Kalau Bekti kebalikannya ke sana. Tuh pasti penuh angkot itu tuh. Iya, udah mau penuh terus agak langka juga dulu. Iya, benar. Nunggunya lumayan. Jadi kita Margahayu Ledeng squad zaman kuliahnya. Kayak di UPI lulus 2011 terus apakah langsung ngajar atau gimana? Ya, 2011 ya sempat langsung ya ngelamar ya, kirim lamaran. Kirimnya nggak cuma lewat pos ya. Dulu masih zaman ya pos. Ya, zaman saya 2011 masih pos ini masih pos ya. Pos masih. Ada yang kirim email juga, langsung datang ke sekolah. Saya jadi sekolah langsung ke sekolah ya, karena kan di UPI itu pasti pendidikan. Iya. Dan sasarannya itu kalau dulu tuh berarti dulu ekonominya pendidikan ekonomi belum ada Islamnya, belum ada jurusan karena baru Islam, 2011 dan Bu Yekti udah lulus 2012 adanya, Bu Yekti udah lulus 2011. Udah lulus gitu. baru ada. Sasarannya berarti ke SMA, ngajarnya di IPS, jurusannya ekonomi gitu. Berarti waktu itu langsung ke sekolah-sekolah SMA gitu ya. Sempat ke SMK 3 juga pernah lama. Ke SMK. Iya, ada yang nolak diri. Gak apa-apa, sebutin aja. Mungkin memang belum ada apa yang kosong di sana ya. Terus akhirnya ada panggilan beberapa ada yang perusahaan fashion bukan fashion ya, apa Rabani ya kalau nggak salah. Sempat juga ada panggilan. Terus terakhir ada panggilan dari bukan panggilan sih, kemarin itu waktu masuk itu apa sih kayak yang lowongan kerja besar-besar atau yang di tempat tuh job fair ya, job fair. Iya, saya ke job fair. Aduh, job fair rasain banget dulu. Job fairnya di Sabuga yang banyak banget ya, Sabuga ITB di dalamnya, di gedung-gedung. Aku mikir Sabuganya itu lapang. Oke, terus ke sana ya bawa lamaran ya. Langsung itu langsung proses kalau nggak salah ya, langsung seleksi diumumkan. Jadi dari pagi banget ya sampai saya pulang-pulang hampir
maghrib gitu ya, itu langsung diumumkan yang lolos tidaknya gitu. Langsung tanda tangan kontrak besoknya di. Oh jadi pejuang job fair dan langsung itu Iya, di situ alhamdulillah. hebat. Tapi bukan di pendidikan ya. Bukan di ini apa di bank syariah, BTPN syariah. BTPN syariah. Oke. BTPN syariah itu saya di bagian, kalau disebut di sana sih manajer sentra ya. Tapi bukan manajer kayak kantor-kantor umumnya ya. Jadi seperti apa? Tim leader marketingnya lah. Jadi di satu cabang ada tim marketing. Nah saya di situnya di apa? Jadi leadernya di pembiayaan mikro untuk prasejahtera. Di mana itu waktu itu dinasnya? Pertama kali dinasnya saya dulu cita-cita pengen ini merantau ya namanya. Nggak tahu, penasaran aja, pengen jauh sama orang tua, nggak tahu dulu kenapa pengen mandiri. Begitu tahu rasanya. Ternyata rasanya Gimana waktu itu? di Cirebon 3 bulan walaupun ya panasnya ampun. Panas ya sih. Bandung itu pokoknya paling sejuk lah. Bandung tuh standar sih, dibilang panas bangetnya juga enggak. Pas lagi hujan dingin bangetnya juga enggak. Jadi kayak ya standar-standar aja. Tapi dulu kalau sekarang gitu ya panas lah gitu kan, karena meureun gimana ya, udah polusi udah di mana-mana gitu ya. Di Cirebon tuh akhirnya berapa tahan berapa lama tahan berapa lama berapa tahun nggak usah, nggak apa-apa. Tahan berapa lama itu di Cirebon? Memang nggak lama, cuma 3 bulan. Saya juga mikirnya dikasih mes di sana kebetulan, jadi satu tim aja nginep di sana, dikasih tempat tinggal. Jadi ke kantornya mah jarang meureun nih. Jadi kita branchless sih Bu Inci. Jadi tempat tinggal sekaligus kantor. Disebutnya gitu. rukan ya, rumah kantor. Iya. Bukan ruko, tapi rumah kantor. Jadi di atasnya kamar, kan tempat tinggal, bawahnya kantor ya, gitu. Nah, 3 bulan lalu dipindah ke Bandung. Ceritanya naik jabatan. Karena emang dulu BTPN Syariah ini baru buka cabang gitu. Jadi cepet naik karirnya, saya juga kaget. Ini langsung dipindah, langsung istilahnya naik jabatan ya. Kita dilanjut ya sampai di Bandung juga dipindah-pindah Bu Unci. Saya kalau gitu kan ya, syaratnya mau di bank tuh mesti siap mutasi, bener nggak sih? Iya, siap ditempatkan di mana saja. Iya, gitu. Kan, dan biasanya dituntut belum menikah gitu. Karena kalau udah nikah kan istri itu sama suami, ikut sama suami gitu. Jadi dipindah-pindahnya berapa kali ya? Saya 3 kali apa 4 kali gitu. Dan di tempat-tempat yang lumayan pelosok gitu. Oh, karena tadi prasejarah. Iya, prasejahtera. Prasejahtera. Itu mirip apa prasejahtera itu buat yang mungkin belum tahu? Kalau dari istilahnya berarti kan pra itu sebelum sejahtera ya. Jadi yang ekonominya menengah ke bawah. Jadi khusus untuk kita sasarannya wanita dulu ya, ibu-ibu lah. Ibu-ibu, emak-emak ya. Yang memang nggak kerja di luar gitu. Yang bukan karyawan, yang dia mau wirausaha, buka usaha ataupun sudah punya usaha. Tapi saya banyak ambil bukan kesan ya, hikmah lah kerja di sana itu. Sisi sosialnya tuh besar ya. Saya jadi bisa melihat kehidupan orang seperti apa. Tapi di sisi lain juga Bu ya, suka dukanya ini mah cerita ya. Gak apa-apa. Yang mau jadi pegawai bank nih, khususnya marketing ya. Suka dukanya ya, pasti ketika kita dekat dengan nasabah, tahu kehidupannya, itu akan lebih banyak bersyukur. Yang nomor 1 itu. Tapi yang kedua nih, ketika ada kasus ya, masalah tentunya kalau namanya uang ya, ada macetnya, ada nasabah yang mandek tiba-tiba hilang, macet ya, tiba-tiba hilang ada Bu, ada yang macam-macam lah kalau dicerita. Jadi kita harus ngulinginnya gitu ya, nyarinya susah. Makanya kita di PBS tuh kita ajarkan juga cara menilai calon nasabah 5C itu, dari mulai karakternya, kapitalnya, kolateralnya, ada 5C itu. Jadi kita bisa menentukan apakah ini layak atau tidak gitu. Karena kalau kita salah ACC bisa gawat ke depannya. Dan marketing yang paling depan. Iya, gitu itu nanti yang tanggung jawab kalau ada apa-apa. Jadi ada suka dukanya juga. Mungkin ya sukanya yaitu jiwa sosialnya meronta-ronta gitu ya, jadinya
aduh gitu ya, kita lebih bersyukur. Tapi dukanya ya itu, kalau orang marketing tuh gitu harus bener-bener gak gampang nge-ACC orang gitu, untuk apalagi berhubungan dengan uang gitu kan. Dan harus ini Bu, tahan banting ketika kita nawarin produk gitu ya. Iya. Ada yang langsung ngeleos gitu ya istilahnya. Nggak ini apa, nggak istilah kita ngewarok gitu ya, ada ya. Walaupun kita kan niatnya hanya menawarkan gitu ya, tidak Baru salam memaksa. doang aja udah ngalamin kayak gitu. Iya, ngalamin tapi udah tahan banting sih. Jadi harus tahan banting, tahan mentalnya ya. Oke. Nah, tapi 5 tahun berlalu ya, sudah merasakan ya suka duka itu, yang merasakannya sudah ada titik jenuh juga. Jadi ya waktu itu memutuskan untuk resign juga akhirnya. Tapi lama ya menentukan, aduh masuk keluar nggak gitu ya. Ya, saya sempat udah ngajuin, udah ACC, saya batalin pernah. Kenapa tuh? Apa ya, mungkin sisi ininya apa, nanti dapat kerjaan baru nggak ya gitu. Kalau orang tua sih, keluarga itu membebaskan gimana kamu aja paling gitu gimana ya, kamu aja mau lanjut mau enggak. Tapi ketika udah mantap, udah bulat, ya resign gitu. Waktu itu udah nikah belum? Udah 2000, saya nikah 2000, jangan ya. Ya pokoknya udah nikah. Berarti dari situ udah nikah, terus akhirnya resign juga. Berarti di pertengahan lagi kerja itu nikah gitu? Atau enggak? Iyalah, ya saya nikah 2013 Bu. Oh 2003, nggak apa-apa sebentar aja. Iya nggak apa-apa ya. Jadi dari situ tuh akhirnya mungkin salah satunya mau resign tuh karena udah nikah juga. Iya sih. Mau cari pekerjaan yang mungkin yang lebih apa ya? Mungkin dari segi waktu juga Bu ya. Bener. Karena kalau kita kan itu ya sibuk banget. Memang selesai itu cut off time jam 5 ya, harus tutup kantor, udah meeting akhir hari. Tapi kan tetek bengek lainnya, administrasinya, apalagi akhir bulan. iya bisa sampai jam 10 malam. Sering sih jam 8, jam 9 malam sering. Iya, maka dari itu gitu ya, yang di bank tuh bener-bener kalau bisa mah yang masih single gitu kan, apalagi yang pekerjaannya dituntut untuk sampai malam, apalagi kalau lagi closing gitu kan bisa nyampe jam 10, 11 malam gitu. Iya. Nah, terus sampai akhirnya keluar dari situ terus kerja sesuai dengan balik lagi ke kodratnya sebagai ibu guru gitu ya. Jangan lupakan gelarnya SPD. Terus akhirnya ke SMK PGRI itu ngelamar sendiri atau ada informasi dari orang dalam, dari sini ada yang dikenal atau gimana? Informasi ada dari bapak mertua yang kebetulan guru, kenal dengan siapa ya namanya, saya lupa ya, dengan orang dalam lah istilahnya ya, tapi bukan guru, ada apa istilahnya, yayasan ya. Yayasan itu. Nah, ngelamar aja ke SMA PGRI, emang disebutin ya SMA PGRI, ngelamar aja ke situ, butuh guru ekonomi katanya. Nah, saya bikin lamaran ya, udah rapi, diantar sama suami, tapi karena nggak tahu lokasinya ya, pas di map carinya PGRI, mungkin pas diarahinnya ke SMK PGRI. Padahal niatnya ke SMA. Niatnya ke SMA. Saya lupa ya di lamarannya apa ditulis SMA atau SMK, saya lupa. Pasti sih biasanya ditulis ya. Ditulis ya. Nah, saya masuk ke sini ya. Terus saya cari orang yang disebut bapak saya itu, cari aja ibu ini, Bu Ayi katanya. Nah, pas saya masuk ke SMK, ada Bu Ayinya, saya gitu. Nggak ada yang namanya Bu Ayi, adanya Pak Ayi gitu. Saya bingung ya. Nggak apa-apa kalau ini lamaran, masuk aja katanya, dititip aja di TU. Itu siapa yang terima? Siapa ya, saya lupa saya. Lupa. Udah lama mungkin ya. Udah lama. Dititip. Nah, nggak lama dari situ ditelepon. Nah, saya ingat yang nelfonnya Bu Sani dan Bu Regina. Oh, itu nelfonnya. Iya, telepon untuk datang interview. Jadi pengalaman ngajarnya pertamanya emang di sini ya? Di sini. Belum ke yang lain-lain. Belum, kalau ngajar formal, kalau ngajar les privat dari kuliah juga. Iya, gitu. Pernah. Berarti dari kuliah tuh udah punya pengalaman mendidik, walaupun gitu ya. Iya. Ya walaupun les private gitu nggak apa-apa. Les private. TK juga sih saya pernah ngajar, Bu. Oke. Pengalaman. Kalau saya dulu kuliah tuh kupu-kupu, Bu. Kuliah pulang gitu, nggak ikutan apa sih? Ini kalau di sekolah kan eskul, UKM, kegiatan mahasiswa. Iya mungkin ya. Iya, UKM mungkin ya, enggak saya ikutan sama sekali, pokoknya kuliah pulang. Boro-boro ada apa namanya pengalaman ngajar apa segala macam, paling tiba-tiba ketemu di PKL.
kayak gitu. Kalau Bu Yekti enak tuh, udah ada setidaknya cara mendidik anaknya udah langsung apa praktek gitu, walaupun sebatas baru private gitu. Nah terus udah di sini 2017 mulainya ya, 2017 awal. berarti langsung jadi Kakomli. Kakomlinya akhir. Oh akhir 2017. Iya. Oh jadi kau masuk ke sini 2017 awal mungkin ya, terus udah gitu Kakomlinya 2017 di akhir gitu. Iya, karena memang kebetulan yang Kakomli sebelumnya istilahnya resign ya. Jadi diganti oleh satu orang, ternyata yang orang tersebut Fuji itu kayak pindah juga ya. Akhirnya saya. Kayak cepat gitu perpindahannya, saya juga kaget. Belum siap gitu. Tapi ya karena dipercaya ya saya coba gitu. Jadi karena apa? Mungkin yang mendirikan di sini PGRI apa tadi? Perbankan Syariahnya Ibu Hermina tadi resign gitu ya. Jadi akhirnya ya udah dikasihlah kepercayaannya ke Bu Yekti gitu. Nah, sekarang tadi kan kita udah ngobrol nih tentang kuliah kerja peluangnya gitu. Nah, sekarang apa yang jadi harapan Bu Yekti untuk siswa-siswinya? Apakah yang mungkin yang masih di sini yang nanti mau lulus, atau mungkin yang udah jadi alumni? Bagaimana harapannya? Ya, harapannya yang pertama, walaupun saya backgroundnya bukan syariah Bu ya, saya juga tanggung jawabnya besar Bu, karena mengajar yang berkaitan dengan agama itu kan dunia akhirat ya. Salah menyampaikan ayat itu kan itunya konsekuensinya besar ya. Jadi di situ motivasi saya terus belajar, sehingga harapan besar saya untuk anak-anak itu ilmu apa yang sudah didapat ya, baik tentang syariahnya atau akuntansi keuangannya, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebetulnya simpel Bu, tentang syariah itu, karena sehari-hari pun kita bertransaksi gitu ya, namanya fikih muamalah. Kita beli bala-bala pun itu pakai akad, walaupun tidak disebutkan ya, akad jual beli ya, harus ada dua orang pihak, harus ada akad jual beli, harus ada objek barang. Itu sebetulnya sesimpel itu yang kita pelajari. Dan penerapannya di lembaga keuangan. Jadi harapannya bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, karena ilmu itu akan jadi manfaat ketika diaplikasikan, dipakai gitu, diterapkan di kehidupan sehari-hari, bermanfaatnya di situ sehingga menjadi amal jariah, khususnya untuk kita yang untuk kita, mudah-mudahan insyaallah ya jadi pahala. Amin. Gitu. Dan setelah diaplikasikan sendiri, jangan lupa di-share ya, dibagikan, diberikan, dikasih tahu ke orang-orang yang belum paham. Terdekat aja dulu, teman, entah itu orang tua, keluarga ya. Karena memang sekarang udah banyak Bu edukasi tentang syariah ya. Misalnya tentang riba, ya tentang banyak lah, itu banyak di medsos sudah bisa didapatkan gitu. Jadi itu yang utama ya, ilmunya sendiri dimanfaatkan. Nah, yang kedua, harapannya kalian bisa kalaupun bekerja itu sebagai bonus lah ya. Kalaupun nanti tidak sesuai dengan harapan, karena saya tidak pernah menjanjikan kamu akan diterima kerja di bank syariah, tidak ya, dan saya juga tidak menekankan itu. Apapun pekerjaannya yang penting halal, entah itu nanti mau bekerja, mau melanjutkan kuliah, mau itu berwirausaha, itu ilmu sebagai modalnya, dan tentunya attitude ya, sikap ya, dan keterampilan lainnya tentunya yang mendukung. Ya, karena kan yang dilihat tuh bukan, kalau dilihat dari nilai mungkin mencukupi, tapi kalau misalkan ternyata dianya bad attitude gitu kan, jadi itu bakalan jadi pertimbangan lagi gitu ya buat HRD-nya gitu. Nah, terus sekarang banyak nggak Bu siswa yang lulusan dari PBS ini yang apakah yang Ibu tahu, mungkin kan kadang nggak semuanya anak ngabarin ya, Bu sekarang saya kerja di sini, Bu sekarang saya punya usaha ini, atau Bu sekarang saya kuliah di sini. Nah, mungkin yang Bu Yekti tahu anak-anak siapa boleh disebutin yang kuliah mungkin di mana, yang kerja mungkin di mana juga, dengan yang mungkin dia wirausahanya di bidang apa? Oke. Ya. Saya selalu komunikasi sih, kita punya grup alumni ya. Jadi
kalaupun nggak ngasih kabar, kadang kelihatan di medsos ya aktivitas dia, bikin story gitu ya. Iya, kadang dia ikut maba penerimaan mahasiswa baru, dia ada di medsos, jadi saya tahu update terbaru gitu ya. Ada beberapa siswa kita yang masuk ke memang yang linear dulu Bu ya. Yang linear itu ada namanya Aisopia ya. Sebut aja ya. Boleh. Aisopia itu Uninus ya. Uninus jurusan perbankan syariah. Jadi linear ya. Situ. Ada juga Kintara ya. Itu masuk ke UIN. Fakultas Hukum Syariah ya. Wow. Kemudian yang angkatan 2019-nya ada ini yang non linear, ada Sarah itu masuk ke UIN Matematika, ada Cindy Laila Sari ya masuk ke UIN Sosiologi. Mungkin yang ada juga yang masuk ke perawatan Bu. Oh, ada juga. Ada. Mungkin karena dia suka ya dengan dunia medis ya, itu Sabrina masuk ke perawatan. Dan terakhir juga ada yang dia lulusan 2019 tapi masuk kuliahnya baru tahun ini. Itu jadi kerja dulu. Kerja dulu. Ya mungkin masuk kelas karyawan ya. Gitu. Baru kasih kabar masuk kuliah alhamdulillah. Di mana tadi kuliahnya? Di Unibi Salma ya. Unibi itu yang di Jalan Soekarno-Hatta. Oh, saya taunya di Jalan Purnawarman. Dulu yang barengan sama Ganesha sebelahan gitu. Oh iya, pindah atau ada dua jadinya? Mungkin ada dua ya. Ada dua kali ya. Soalnya saya juga udah lama nih ke BEC. Sama. Orang kabupaten. Saya yang di kota aja jarang Bu. Iya. Udah lama nggak lewat ke sana gitu. Oh gitu, jadi yang kuliah ada, yang selinear ada juga yang enggak. Terus yang wirausaha? Yang wirausaha, nah sebetulnya anak-anak PGRI itu nggak cuma PBS saja ya, semua komnis saya perhatiin udah punya jiwa wirausaha ya dari kelas 10-nya udah kelihatan sebelum pandemi ya. Ada yang bawa jualan, yang titip di UP. Oh iya betul. Ada yang online juga ya, iklan di online ya. Sampai sekarang juga ada yang masih konsisten gitu. Kalau alumni yang masih usaha juga ada. Siapa ya? Ada Raffi ya kalau nggak salah itu masih. Raffi, oke. Saya ngajar tuh. Oh iya, yang lulus kemarin ya? Kemarinnya lagi 2019. 2020. Ada 2020 ya? 19 deh bener. 2019. Yang mau UN gak jadi itu gara-gara corona. Iya 2000 berapa? Yang ngajar 2019 bener. 2019 ya. Ya itu UN gak jadi iya benar tiba-tiba ya ada udah pemantapan anak-anak tuh udah ini ibu nggak jadi ya udah gimana dah pas juga wali kelas tuh wali kelas BDP BDP ya bener angkatan Raffi masih wirausaha sama masih wirausaha di bidang fashion lah gitu. Nah jadi buat kalian yang lulusan dari PBS mau melanjutkan kuliah yang linear boleh, yang gak linear juga boleh ya, nggak ada larangan gitu. Jadi ilmu yang kalian dapatkan ketika di sekolah itu bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari nih, karena setiap hari itu kalian pasti bertransaksi ya. Tadi yang seperti Bu Ekti bilang beli bala-bala juga itu adalah termasuk transaksi gitu ya, harus ada penjual pembeli, ada objek barang, ada juga yang ditukarkan barang tukarnya jasa tukar apa sih alat tukarnya gitu kan ya, berupa uang gitu kan. Jadi biar menghindari hal-hal yang kayak misalkan korupsi kecil, pembelinya udah ada nih dilipat, itu kan itu salah satunya hal kecil gitu. Jadi harus memahami gitu di situ. Nah buat yang kuliah di non linear juga it's okay gitu, kalian punya ilmu itu. Yang udah linear lebih bagus lagi, ibaratnya kayak melanjutkan apa yang ilmu kalian dapatkan ketika di SMK, kalian lanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi gitu kan. Kalau saya dulu kan dari SMA kan umum ya, mau kemana aja bisa. Kebetulan dulu IPS, karena udah nggak akan mungkin kalau ke keperawatan gitu kan. Jadi ya mungkin yang berhubungan dengan sosial lagi mungkin PKN waktu itu, walaupun cerita sedikit, walaupun sebelum akhirnya saya, kalau Bu Yakti kan keluar UPI semua banyaknya ya. Kalau di saya sih nggak melulu hampir semuanya negeri, tapi ada mungkin sebagian besarnya ada yang di negeri. Makanya saya disetir lah saat itu. Coba untuk masuk ke UPI, ngambil PKN atau BK waktu itu kan, pilih satu pilihan duanya. SNMPTN tuh dulu. Waktu itu jalurnya waktu itu masuk. Dulu namanya SPMB. Iya. Nah, kalau saya dulu zamannya SNMPTN. Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri. SNMPTN. Seleksi nasional masuk seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri.
SNMPTN. Saya ganti-ganti sih Iya benar. singkatannya. Padahal sebenarnya sama aja gitu ya. Setiap ganti menteri ganti ya gitu ganti-ganti. Nah dulu saya masuk SNMPTN nyobain, akhirnya gagal tuh. Waktu itu tuh sistemnya masih salah -1. Oh iya. Bener, +4. Sama. Sama tuh. Kesini-sini kan udah nggak gitu ya? Kesini udah nggak gitu, kalau nggak salah saya pernah dengar juga, tapi nggak tahu mungkin masih kali ya, kalau salah tolong dikoreksi ya. Dulu pokoknya masih kayak gitu. Waktu itu saya belum ngerti sistem itu, jadi saya isi aja semua waktu SNMPTN. Harus ada strategi ya, kalau salah jangan akhirnya isi. aduh mungkin yang salah mempengaruhi ke yang benar, jadi benarnya diurangin terus poinnya, kan -1 kan ya. Kalau nggak diisi 0 justru gitu, mending nggak diisi ya daripada mending salah. nggak diisi. Nah waktu itu akhirnya nyobain gak lolos, terus akhirnya saya coba karena masih inget PPKN-nya tuh ya, saya ngambil ke Unpas tuh waktu itu PKN, masuk kan waktu itu yang di Taman Sari kan, di situ ada jurusannya. Nah di situ saya cobain masuk, ternyata tapi kata keluarga, salah satu keluarga saya lah, bukan orang tua, bilang katanya coba aja bimbel dulu, katanya gitu kan, bimbel dulu setahun di Ganesha namanya gitu kan, Ganesha Operation yang di Jalan Sumatera itu kan pusatnya ya. Jadi semua alumni yang mau masuk SNMPTN yang mungkin gagal di tahun ketika dia lulus SMA, lanjutin di situ semuanya. Jadi dari Sabang sampai Merauke teman-teman saya tuh ada di situ semua, tapi nanti ketika mereka kuliah bisa daftar di daerah mereka masing-masing. Disitulah akhirnya ikutan pakai strategi Bu. Di situ ada tryout setiap 3 bulan sekali atau sebulan, kalau nggak 3 bulan sekali deh ada tryoutnya. Jadi kita tahu passing grade kan, perakiraan passing grade, walaupun nanti ketika kita masuk bisa jadi passing grade-nya lebih tinggi ataupun turun gitu kan. Itu kan perakiraan passing grade-nya yang tahun kemarin, jadi mungkin pikirannya gak akan terlalu beda karena kan rahasia perusahaan universitas ya berapa passing grade-nya. Saya ngitung tuh di situ untuk ngambil jurusan PKN atau BK, saya harus mengisi misalkan matematikanya berapa gitu-gitu kan, diikutin. Ya awal-awal masih gak lolos karena masih bimbel. Tapi lama-lama nyobain terus ngisi lolos tuh ya selama bimbel. Pas pelaksanaannya dong, belum rezekinya lagi. Kan di TPA, tes potensi akademik. Itu kan nilainya paling tinggi, 15 soal 30 soal. Saya harus ngisi, nggak harus 15, cuma ngisi berapa gitu. Dan yang saya harapkan adalah soal gambar, logika gambar itu. Dan di situ pas SNMPTN realnya nggak ada dong. Itu padahal harapan saya satu-satunya. Matematikanya saya cukup ngisi 2 aja dari 15 soal. Matematika cukup 2 atau 3 saya lupa. Saya isi bener-bener saya yakin. Bahasa Indonesianya saya isi yang yakin. Udah lah pokoknya ini yakin lah, yang lainnya nggak usah diisi. Takutnya salah malah jadi mempengaruhi gitu kan. TPA yang poinnya paling besar dari ketiga mapel itu kan sosial ya, saya waktu itu IPS. Itu nggak ada soal yang saya harapkan, soal gambar itu. Karena kan kalau logika matematika pasti saya lewat ya, karena kan saya makanya itu yang jadi alasan saya kenapa masuk PPKN, karena nggak ada hitung-hitungan gitu kan. Makanya begitu menemukan paling antonim sinonim diisi, deret sebagian ada yang diisi, deret matematika. Tapi kalau ini kita flashback TPA dulu tuh ya, walaupun gak lolos tapi kan soalnya sama mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Ada yang soal deretnya saya isi sebagian, kalau yang logikanya soal cerita itu pasti saya skip karena saya malas banget bacanya. Terus gambar itu nggak ada, kayak down banget begitu keluar dari ruangan, coy nggak ada dong, nggak ada gambar. Dari tunggu-tunggu itu ya. Itu bener, karena kan kayak tau lah mungkin kayak gambar tuh gimana, yang ada gambar ini nanti ABCD-nya kira-kira gambar selanjutnya yang mana gitu. Kalau logika kayak gitu tuh saya seneng. Tapi nggak ada gitu, akhirnya nggak lolos lagi. It's okay, nggak apa-apa. Nah sambil saya bimbel tuh saya juga sambil ngajar pelatihan guru PAUD ya. Kalau tadi dia kan ngajar di PAUD juga. Berapa lama tuh? TK ya, TK. Oh, di TK. TK berapa? Sebentar sih, nggak lama. Belajar ngajar aritmatika sih, lebih ke aritmatika yang sempoa dulu lagi ngetren belajar sempoa ya itu saya ngajarin itu. Jadi ngitungnya bukan pakai hayal tapi pakai bendanya gitu. Pakai bendanya dulu baru nanti ngayal. Nah waktu itu di situ gitu. Jadi sambil bimbel, kalau nggak salah pelatihannya cuma Senin, Rabu, Kamis gitu. Jadi selama pulang bimbel tuh langsung di Antapani waktu itu, dari Sumatera ke Antapani kan deketnya, nggak terlalu jauh. Bimbel di situ, terus kemudian ambil pelatihan di situ. Nah karena mungkin saat itu sambil juga menghadapi SNMPTN, ketika Hai Bu Astari ketika lagi bimbel, terus kemudian lagi, dan di pelatihan itu sama loh, kayak ada prakteknya. Jadi kita pelatihannya kayak layaknya kayak sekolah gitu ya, kayak kuliah gitu, guru PAUD. Terus itu ada prakteknya, kita ngajar juga di TK. Nah di saat ngajar itu, di saat saya juga lagi sambil mempersiapkan SNMPTN. Dan begitu saya SNMPTN udah keluar hasilnya, saya masih nggak lolos. Saya masih juga itu sekolah
kenapa sih dia di situ. Dan di situ saya sambil juga ini apa namanya atau kan jadi lupa aja gara-gara dia nih. Jadi sambil saya masih ngajar di TK gitu kan, di Jonzipur, tahu di Ujung Berung. Iya. Nah di sana kan di Ujung Berung, lumayan kan jauh tuh. Di situ ada teman juga, bukan teman sih, sekarang mah udah teman, padahal dulu tuh yang ngajar bahasa Inggrisnya gitu kan. Di situ dulu dia bilang saya kuliah bahasa Inggris di Uninus, dia bilang gitu kan. Di Uninus saya kuliah bahasa Inggris, namanya Miss, terus lupa lagi namanya Miss siapa, pokoknya itu aja ya. Ngajar saya kerja jadi dia tuh ngajar di Tadi Kapur itu identiknya dengan bahasa Inggris. Jadi anak-anak tuh belajar bahasa Inggris, tahu nggak? Tahu kan? Nah, jadi dia itu ngajar bahasa Inggrisnya di Tadi Kapuri gitu. Dia sambil kuliah di Uninus ngasih tahu di Uninus juga ada PG PAUD-nya. Jadi terusin aja S1-nya di situ, nggak apa-apa SNMPTN-nya nggak lolos, mungkin rezekinya bukan di situ. Ya Miss, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya cobalah ke Uninus karena kan waktu itu udah gak mau lagi saya nyuruh bimbel lagi. Gak mau banget, buang-buang waktu gitu kan. Teman-teman angkatan saya mungkin udah pada lulus kuliah gitu ya. Saya masih baru kuliah, kayaknya nggak deh gitu. Biayanya juga lumayan ya Bu ya. Iya, bimbel di GO tuh lumayan. Lumayan itu di situ. Tapi karena yang menyarankannya itu keluarga dan membiayai juga, ya is okay. Mungkin mama sama bapak saya ya udahlah nggak apa-apa, sok aja ikutin dulu, udah baru juga lulus, nggak apa-apa lah setelah setahun mah kuliahnya udah masih wajar gitu kan. Ya udah nurut kan tuh. Nah kalau sekarang nggak mau lagi saya ditawarin gitu kan. Udahlah akhirnya di mana aja kuliah mah kan. Saya dikasih kata-kata motivasinya gini, kuliah tuh nggak harus di universitas terbaik. Semua kampus tuh terbaik, semua kampus tuh baik, tapi jadi yang terbaik di universitas itu. Nah saya bilang, ya udahlah kemana aja lah, swasta juga nggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Ambil pakai PAUD. Ternyata di situ singkat cerita nggak ada kelas reguler, banyaknya karyawan. Karena di situ kan banyaknya ibu-ibu yang mungkin mau jadi kepala sekolah di sekolahnya mungkin ya, yang harus jenjangnya lebih tinggi S1 gitu kan. Naik jabatan. Syaratnya mungkin itu di situ, karena kan TK tuh banyak, TK PAUD tuh kan banyak di mana-mana. Jadi mungkin salah satunya itu. Ada juga yang mau menambah skillnya gitu ya. Akhirnya singkat cerita saya pindah jurusan di situ, bisa cuman bayar 12.500, ganti ke PKN balik lagi. Jadi kayak banting setir gitu. Tapi karena mungkin saya dari SMA balik lagi kemanapun juga bisa. Nah SMK juga sebenarnya nggak harus menjurus ke harus sama nih. Kalian nggak akan diterima di kuliah mana di jurusan apa kalau karena kalian dari SMK, enggak. Jadi nggak akan. Dan buat yang tadi kan ada yang telat kuliah karena kerja dulu, bagus tuh harus konsisten. Jadi jangan sampai begitu udah kenal duit, udah kerja, malas mikir, malas nerusin kuliah gitu kan. Jangan. Jadi buat kalian yang nanti sekarang yang kalian lagi nonton, kalian masih sekolah, terus nanti punya niatan buat kuliah tapi mungkin keluarga kurang kurang biayanya gitu mungkin ya, kerja dulu aja dimanapun gitu. Jangan sampai mikir baru lulus tuh pengen nyari kerja yang duitnya gede. Jangan dulu, karena menurut pengalaman saya sendiri, selama saya, kalau Bu Yakti kan dulu lulus tuh langsung nyari sesuai dengan kodratnya ya, nyari sekolah, tapi nggak dapat, justru dapatnya malah di job fair yang bukan linear dengan bukan sekolah gitu kan. Saya juga sama dulu pejuang job fair sama ini apa sih yang di email tuh adalah bukan job fair, ini job street. Nah itu dia. Saya rajin masuk rajin juga saya, karena dulu saya nggak mau ngajar. Tahu sendiri kan kenapa ada ya, gitulah, saya nggak mau ngajar dulu. Akhirnya saya coba ngelamar kemana-mana sesuai dengan yang nggak sesuai dengan kuliah saya gitu kan, tapi nggak dapet. Ya sekali-kalinya dapet, coba di luar kota dan itu nggak betah gitu kan. Di Al Azhar dulu, di lembaga amil zakatnya waktu itu. Di mana, di luar Bandungnya di mana? Di Cibinong Bogor gitu kan. Iya di Cibinong waktu itu, dan tinggal sama saudara. Kemudian gak lama, karena yang namanya tinggal sama saudara tuh gak betah ya, beda lah, kurang gimana gitu ya. Akhirnya saya ngekos dengan teman saya di situ gitu kan. Ternyata ngekos juga nggak sesuai dengan ekspektasi saya gitu waktu itu. Ngekos enak tuh, bebas apaan, orang pulang kerjanya malam terus itu kan, capek, nggak ada waktu liburnya, cuman sehari 2 hari gitu kan. Jadi kayak udahlah beres kontrak pulang aja gitu kan. Pulang akhirnya ke Bandung, dapat panggilan di SMK Pasundan 5 waktu itu. Sekarang udah balik lagi ke SMA. Dulunya SMA, terus jadi SMK, balik lagi ke SMA. Jadi pas saya ngajar di sana udah jadi SMK. Pas saya keluar nggak lama sekarang balik lagi ke SMA. Jadi SMA sekarang. Balik lagi ke SMA. Sekarang SMK. Enggak, dulu SMA.
Jadi ini. Dulu SMA, ya saya masuk udah SMK, saya keluar balik lagi ke SMA. Gitu, SMA pas udah 5 yang Sari Jadi waktu itu. Itu jadi di situ awal mula saya berkarir tuh di situ sampai akhirnya masuklah saya ke sini. Sekarang masih? Enggak, saya udah menyatu sekarang. Udah mau mendua ya? Udah. Dulu pernah mendua mentiga pusing. Pusing karena yang bikin pusing tuh jadwal. Iya, jadwal sama materinya karena saya di SMK dan di SMP. SMP? Iya, pernah di SMP waktu SMP. itu. Pernah, tapi kayak ya walaupun materinya beda, materinya beda, tapi lebih gampang di SMP, tapi waktu sih. Lebih ke waktu waktunya. Gitu. Jadi justru bagi waktunya. Jadi akhirnya selama di Pasundan juga saya masukin ke sini karena dulu Ibu Fuji itu yang keluar. Iya, dulu kan guru PKN-nya ya. Nah, itu tuh kan ngajar di sini PKN-nya, keterima CPNS ya. Terima PNS, saya diinfoin sama Bu Desi waktu itu. Masukin lah saya ke sini, enggak lama langsung di calling sama Bu Regina waktu itu. Jadi 2019 itu saya di sini. Bareng sama Bu Niken. Oh iya. Bareng sama Bu Niken waktu itu. Oke. Seru juga ya ngobrol, anggap aja kayak bukan podcast ya, anggap aja ngobrol rumpi biasa, rumpi tapi ditayangin gitu loh maksudnya. Oke, terima kasih sama Bu Yekti atas waktunya. Semoga nggak kapok, mungkin nanti kita ngobrol lagi di segmen yang lain. Nanti mau cari konten-konten lagi, topik yang lain gitu ya. Buat kalian jangan lupa di subscribe Bu, terus di like, saya udah di komen. ya. Udah bagus. Jangan cuma nonton yang sendiri ya, nanti nonton juga yang lain. Saya nge-like semua postingan. Bagus, terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, komen. Kalian buat yang punya informasi, yang punya ide untuk konten-konten kita boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa di share juga ke semua media sosial kamu, terus ditekan loncengnya biar kamu gak ketinggalan video menarik dari kita. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Ambil manfaatnya, buang yang gak baik-baiknya gitu ya, namanya juga manusia tempat salah dan hilaf gitu. Oke, terima kasih Bu Yekti, terima kasih semuanya. Terima kasih, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya ya.